Selamat sore, sahabat channel. Selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Ya, channel ini saya beri nama Share Knowledge karena tujuannya untuk berbagi pengetahuan. Ada video tutorial bahasa Inggris, tutorial bahasa Arab, dan juga tentang opini, tentang pendidikan dan semacamnya. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini dibuat oleh guru ya biasanya. Jadi video ini khusus buat para guru. Iya, tentang RPP. Apa sih itu RPP dan apa sih fungsinya? Kenapa sih guru harus membuat RPP? Begitu. Bahkan banyak yang dijual sekarang ini. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Kita akan bahas tentang RPP. Ada yang bilang RPP itu definisinya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Artinya, berarti ini adalah perencanaan guru dalam mengajar. Jadi sebelum guru mengajar, guru membuat sebuah perencanaan. Tetapi banyak yang bertanya sebenarnya, pentingkah RPP itu? Memang seberapa penting sih atau seberapa pengaruhnya sih terhadap pembelajaran? Apakah guru yang tidak membuat RPP pembelajarannya gagal atau bagaimana? Banyak yang seperti itu. Uh, saya coba searching browsing di internet begitu, termasuk juga dari tanya pada guru-guru, rekan guru. Ada yang bilang tujuan dan fungsi RPP itu adalah katanya untuk memperlancar proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi kalau guru itu punya RPP, katanya semakin mudah mengajarnya begitu. Benar juga sih. Kalau sudah terencana kan pasti lebih mudah begitu. Ya. Yang kedua, katanya bisa menjadikan pembelajaran menjadi sistematis. Pembelajarannya itu sistematis sehingga kalau sudah sistematis tentunya akan mudah kita kontrol, kita amati, kita evaluasi itu lebih mudah kalau sistematis begitu. Juga pembelajarannya akan terarah seperti itu. Tetapi kalau tujuannya adalah ini, fungsinya adalah tiga ini, mempermudah pembelajaran, menjadikan belajar lebih sistematis, dan agar terarah pembelajarannya, menurut saya sih tidak terlalu penting membuat RPP kalau seperti ini. Maksudnya bukan tidak penting membuat perencanaan. RPP itu kan susunannya sudah baku gitu ya, semua itu sama. Jadi ada KI, ada KD, dan seterusnya begitu. Kalau fungsinya hanya bermanfaat untuk guru, pribadi guru, nah kenapa harus disamakan? Bukankah tiap guru itu mempunyai cara sendiri begitu? Pengalaman saya sendiri dulu ketika sebelum lulus saya pernah mengajar, waktu itu tahun 2012. Saya tidak membuat RPP, tetapi sebelum mengajar itu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu biasanya saya observasi siswa ini karakternya seperti apa. Apakah dia itu di kelas itu ada sekian persen siswa yang aktif, sekian persen siswa yang kurang fokus, sekian persen siswa yang semacamnya begitu. Nah, setelah tahu seperti itu, biasanya saya menyesuaikan. Oh, kalau karakter kelas seperti ini, berarti saya harus menggunakan pendekatan apa dalam mengajar, harus menggunakan metode apa dalam mengajar, juga harus menggunakan media apa dalam mengajar begitu. Nah, kemudian saya punya catatan sendiri begitu. Catatan sebelum mengajar itu materinya apa, bahannya apa, medianya apa, setelah mengajar, dan ketika mengajar juga begitu. Temuan apa saja, entah itu baik karakter siswa atau dalam proses belajar siswa dan semacamnya itu ada saya catat begitu. Nah, dan itu tidak saya sebut itu bukan RPP, itu catatan pribadi saja begitu. Nah, bahkan ketika
sekolah tempat saya mengajar dulu itu mewajibkan untuk membuat RPP. Saya jadi bertanya-tanya, lebih berguna mana catatan pribadi saya dengan RPP seperti itu. Oke. Nah, tetapi akhirnya saya punya pendapat begini. Kalau setelah saya pelajari begitu, ini menurut saya ya, mungkin guru-guru yang lain punya pendapat lain. Ternyata RPP itu menurut saya dia seperti saraf di ibarat ibarat sekolah itu adalah badan seorang manusia begitu. Nah, RPP ini adalah salah satu sarafnya begitu. Maksudnya bagaimana? Contoh kalau badan manusia, tangan itu bergerak karena mendapatkan perintah melalui saraf dari otak begitu. Nah, otak itu kenapa kok bisa merintah? Karena dia mendapatkan informasi dari mata atau dari telinga. Jadi ada informasi masuk ke mata atau ke telinga, masuk ke otak, diproses, kemudian barulah ada perintah entah kepada tangan, entah kepada kaki begitu. Nah, jadi administrasi, entah itu RPP, silabus dan semacamnya yang ada di sekolah, itu menurut saya adalah saraf. Jadi di sana ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, wakah keiswaan, wakah kurikulum, wakah sarpras, dan wakah humas, wali kelas, BK, dan semacamnya begitu. Nah, organisasi itu kalau komunikasinya menggunakan lisan, itu akan lemah jadinya. Karena lisan itu gampang hilang begitu. Nah, jadinya dalam organisasi hal-hal yang sifatnya penting, mendasar atau prinsipal begitu, itu harus komunikasinya dengan tertulis. Nah, salah satunya RPP menurut saya begitu. Coba kita lihat bentuk RPP seperti apa. Nah, tadi saya download RPP di situs ini. Kata punya siapa ini? herisuryawan.id. Nah, bentuknya seperti ini. Ini RPP bahasa Inggris. Coba perhatikan isinya. Di sini ada SMP apa gitu ya. Ini kelas 7. Nah, di sini ada KI. KI kompetensi inti. Yang ke satu itu, ya ini saya juga bertanya-tanya untuk yang satu ini. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selama saya jadi guru sih, rasanya jarang banget gitu ya. Rasanya ini hanya formalitas gitu. Padahal ini sebenarnya kalau diterapkan beneran begitu, ini sebenarnya RPP itu dibuat oleh guru. Nah, seharusnya menurut saya begitu. Sebelum guru datang ke kelas mengajarkan, RPP ini seharusnya didiskusikan oleh guru. Kalau guru bahasa Inggris, karena ini bahasa Inggris gitu ya. Jadi gurunya itu dengan timnya, sesama guru bahasa Inggris. Kalau di sekolah itu ada tim guru, begitu musyawarah dulu. Bagaimana pembelajaran saya akan menggunakan seperti ini, metodenya, medianya dan semacamnya. Nah, kemudian kurikulum juga begitu. Nah, karena kurikulum itu kan wakak kurikulum, akan bertanggung jawab atas pembelajaran begitu. Jadi dikontrol melalui RPP ini begitu. Nah, tapi sayangnya pengalaman saya selama di sekolah jarang sekali sih ada seperti itu. Yang penting selesai aja biasanya begitu. Kemudian jadi KI 1, 2 dan 1 dan 2 ini sebenarnya luar biasa kalau di beneran begitu ya. Tapi sayangnya ini hanya formalitas. Santun, percaya diri, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ya, sebenarnya bukan formalitas 100% begitu ya. Tapi bagaimana ya? Ini kan contoh misalkan di sini menghayati ajaran agama. Nah, misalkan ada siswa yang tidak terlalu menghayati agamanya. Contoh misalkan di sekolah di Indonesia itu kan ada 5 agama, 6 kalau sekarang ya. Nah, misalkan dia Islam. Islam itu kan
harus pakai jilbab, atau dia harus tidak boleh kumpul laki perempuan dan semacamnya. Nah, itu biasa aja di sekolahnya. Padahal Indonesia itu kan Pancasila itu sila satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Tapi saya perhatikan kurang terlalu diperhatikan masalah ini. Begitu. Entahlah itu bagaimana. Mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang ini. Yang berikutnya, masuk ke isi. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator. Jadi di pertemuan itu kompetensinya apa yang dicapai, kemudian indikator pencapaiannya harus mencapai bagaimana siswa, begitu pencapaiannya. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Oke, siswa mau dibuat bagaimana, mau dibuat bisa apa, mau dibuat tahu tentang apa dan semacamnya begitu. Kemudian materi pembelajarannya juga ada di sini. Kemudian ya ini materinya, sumbernya, kegiatannya, semuanya terstruktur benar ya. Pertemuan, ada pertemuan ke-1, kedua dan seterusnya. Oke, jadi benar memang kalau dikatakan bahwa dengan RPP itu pembelajaran akan menjadi sistematis begitu ya. Tetapi menurut saya bentuknya tidak harus semuanya seperti ini. Terserah guru mau bagaimana begitu. Bahkan banyak guru yang mengeluh itu terlalu banyak administrasi sehingga bahkan sampai tidak sempat menyiapkan materi ajarnya begitu. Bahkan tak jarang sekarang menurut saya ini lucu juga ya. RPP seperti ini disebarluaskan online, bisa didownload oleh siapa saja, ada yang dijual begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada metode, ada media dan semacamnya. Nah, seharusnya kan memilih metode mengajar, teknik ataupun medianya dalam mengajar itu kan harus disesuaikan dengan karakter kelas, dengan kondisi siswa harus disesuaikan. Nah, kalau gurunya membeli RPP atau download RPP, apa bisa sesuai dengan itu? Seperti itu. Seharusnya kan, jadi seharusnya RPP ini dibuat sendiri. Jadi menentukan media, metode pembelajaran itu berdasarkan hasil observasi kelasnya. Jadi kelasnya, misalkan kelasnya itu aktif sifatnya, maka metode apa yang cocok, media apa yang cocok, dan seterusnya begitu. Jadi kalau beli malah tidak sesuai nanti. Seperti itu. Menurut saya sih begitu tentang RPP ini. Nah, jadi selama ini kalau RPP itu hanya dijadikan berkas atau seperti yang disebutkan di sini hanya untuk mempermudah guru mengajar, menurut saya sih tidak perlu disamakan formatnya. Terserah guru saja mau bagaimana begitu. Yang penting pembelajarannya terencana seperti itu. Tetapi kalau melihat fakta sih, kalau mau diterapkan beneran gitu, seperti yang pendapat saya dijadikan saraf organisasi RPP ini sepertinya terlalu sibuk sih ke waka kurikulumnya. Menurut saya begitu. Ya mungkin itu saja pendapat saya tentang RPP ini. Tetapi saya bukan berarti saya ingin RPP ini dihapus dari apa dihapuskan gitu ya. Artinya guru tidak wajib RPP, bukan. Bagi saya sih mungkin perlu dipertimbangkan begitu. Mungkin bagi Menteri Pendidikan dan orang-orang yang punya kuasa dalam pendidikan. Jadi RPP ini sebenarnya menurut saya adalah saraf organisasi. Jika ini benar-benar difungsikan sebagai saraf organisasi, menurut saya cukup bagus. Jadi semua guru sebelum datang kelas dia uh, sudah konsultasi dengan guru baru, konsultasi dengan guru yang lebih senior, juga terkontrol oleh waka kurikulumnya, begitu.
perkembangan siswa, pembelajaran juga terkontrol oleh semuanya nantinya, begitu. Karena RPP itu kan juga ada latihan soalnya, begitu, evaluasi. Oke, menurut saya itu dulu dari saya. Kalau ada yang ingin berpendapat lain, silahkan di komentar. Nah, itu pendapat saya berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya dapatkan entah dari membaca atau sharing-sharing dengan teman-teman sesama guru dan semacamnya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya doakan semua yang menonton channel YouTube ini dan subscribe channel YouTube ini semoga dimudahkan semua urusannya. Semoga semakin baik masa depannya. Semoga sukses selalu.